Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata wa la yabluwannakum alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahul azim. Orang-orang tua saya yang dirahmati Allah, yang pertama sekali yang saya hormati Bapak Al-Ustadz yang sudah berhadir pada subuh hari ini. Yang saya hormati Bapak pengurus Badan Kenajiran Masjid Babus Salam. Yang saya hormati para jamaah yang berhadir pada subuh hari ini. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, amin, keluasan rizki, amin, dan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin, amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua saya dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Yang mana pada sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita dalam kehidupan ini. Banyak nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita dalam kehidupan ini, banyak. Sehingga ketika kita ingin menghitung semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, maka Allah dalam Al-Quranul Karim dengan tegas mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah, jika kamu ingin menghitung nikmat yang telah aku berikan kepadamu, niscaya kita tidak akan sanggup untuk dapat menghitung berapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita dalam kehidupan ini. Tetapi begitu banyaknya nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk menghitung semua nikmat itu. Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita dalam kehidupan ini. Syukur dalam artian kata yang sederhana, yaitu mempergunakan sesuatu sesuai dengan kehendak yang memberikan sesuatu. Ketika Allah memberi kesehatan kepada kita, Allah memberikan harta kepada kita, Allah memberikan pangkat dan jabatan kepada kita, apa yang dipinta Allah dari pemberiannya itu, maka pergunakan pemberian Allah itu sesuai dengan kehendak Allah memberikannya kepada kita. Kalau kita tidak mempergunakan pemberian Allah itu sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah akan murka kepada kita. Contohnya apa, Ustaz? Allah memberikan mata kepada kita untuk melihat yang baik-baik. Allah memberikan telinga kepada kita untuk mendengar yang baik-baik. Allah memberikan hati kepada kita untuk merasakan bagaimana yang terbaik.
Kalau kita tidak mampu mempergunakan pemberian Allah itu, dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan penghuni neraka jahanam itu dari jin dan manusia. Kenapa demikian? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Allah memberikan hati kepadanya tetapi ia tidak mampu mempergunakan hatinya kepada yang baik. Walahum adzanul la yasma'una biha. Allah memberikan telinga kepadanya untuk mendengar tetapi tidak mampu mendengarkan yang baik-baik. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Allah memberikan mata kepadanya untuk melihat tetapi ia tidak mampu mempergunakan matanya sesuai dengan kehendak Allah memberikannya kepadanya. Ulaika kal an'am, kata Allah, maka mereka tawabahnya seperti hewan ternak. Balhum adallun, bahkan lebih baik binatang ternak daripada mereka itu sendiri. Faulaika humul ghafilun, maka merekalah orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita dalam kehidupan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kehariban kita Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah kita mendapat syafaat kelak daripadanya di yaumil hisab nantinya. Amin ya rabbal alamin. Seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, misi utamanya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak manusia. Bagaimana rupanya Ustaz akhlak manusia pada zaman jahiliyah? Saya kasih contoh satu. Dulu pada masa jahiliyah, kalau ada perempuan yang sudah siap untuk nikah, bukan seperti zaman sekarang. Kalau sekarang ada perempuan yang siap untuk nikah, maka dinikahkan oleh walinya. Ada maharnya, ada saksinya, ada ijab dan qabulnya. Kalau zaman jahiliyah ada wanita yang ingin siap untuk nikah, maka perempuan tersebut harus memasang bendera putih di depan pintu rumahnya. Begitu setelah dipasang bendera putih, lewatlah laki-laki. Laki-laki yang lewat melihat bendera putih tersebut, mereka sudah tahu bahwasanya dalam rumah itu ada wanita yang ingin nikah. Lewat satu orang laki-laki masuk ke dalam rumah tersebut. Lewat 2, 3, 4, 5. Sampai berapapun laki-laki yang lewat dan masuk ke dalam rumah tersebut, mohon maaf, perempuan tersebut harus melayani semua laki-laki yang masuk ke dalam rumah itu. Begitulah Pak dulu. Jadi Ustaz, siapa yang menjadi suaminya? Ketika lahir seorang anak, begitu lahir anak, laki-laki yang tadi masuk ke dalam rumah itu dikumpul kembali. Setelah dikumpul, maka bidannya akan mengatakan, oh ini hidungnya mirip kayak kau nih. Begitu Bu. Kulitnya mirip denganmu nih. Udah kau ayahnya, kau bapaknya. Maka itulah yang menjadi suaminya. Na'udzubillah. Makanya lah karena itu mari terlebih dahulu kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bibi
ini senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua saya yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh hari ini di dalam kondisi yang seperti ini, kita tahu bahwasanya kondisi kita sekarang yang begitu rumit dengan adanya COVID-19, virus corona. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu musibah bagi kita, apa yang ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita? Untuk menjawab itu, dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan," kata Allah. Sesungguhnya aku menciptakan kematian, kehidupan, kemiskinan ataupun kekayaan, kelapangan ataupun kesempitan sebagai ujian bagi kamu, kata Allah. Yang ingin dilihat Allah Subhanahu wa taala adalah ahsanu amala. Apakah kita terus mampu dan ingin berbuat baik dalam setiap tindak tanduk kehidupan kita? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu musibah yang namanya virus corona tersebut, maka pelajaran yang harus kita ambil adalah, apakah kita harus tetap berbuat baik dalam kehidupan, beramal salih? Mohon maaf Pak Bu, kalaulah dengan musibah virus corona ini tidak bisa menjadikan kita manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, lantas dengan apa lagi harusnya Allah menguji kita? Kan begitu, Bu. Mungkin tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu, kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terjadinya tsunami. Allah memperlihatkan kepada kita terjadinya gempa, banyak korban yang berjatuhan. Tetapi kita tidak kembali kepada Allah, kita tidak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Lantas Allah menurunkan satu musibah virus corona tersebut. Kalau ini pun tidak bisa membuat kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan apa lagi Bu harus diuji Allah kita agar kita menjadi manusia yang taat kepada Allah? Jadi untuk menyikapi kondisi tersebut, memang benar kita manusia ini diberikan Allah hati, iya, dalam hati bertumpu sejuta rasa. Apa yang paling dominan dalam hati kita, maka itulah yang akan menjadi kecenderungan kita. Manusia itu punya takut, iya. Dan ujian yang diberikan Allah kepada kita yang pertama adalah rasa takut. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, dan kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, wal-ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta ataupun kemiskinan, wal anfus, jiwa ataupun kematian, was samarat, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar ketika ia ditimpa musibah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ia mengatakan datangnya dari Allah, maka kembalinya pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita diberikan Allah rasa takut, tetapi untuk menghadapi ini jangan terlalu takut. Iya kan Bu? Sebab kalau kita sudah terlalu takut, maka timbul rasa panik. Takut boleh, panik jangan. Nauzubillah, kita lihat banyak orang yang terlalu takut, timbul rasa panik dalam dirinya. Nauzubillah Bu, ada kita lihat di sosial media itu Pak, mayat yang positif terkena virus corona dibawa ke kampung halamannya,
Lantas masyarakat memblokir semua jalan. Mayatnya tidak boleh dikuburkan di kampung halamannya. Na'udzubillah. Padahal kan Kemenkes sudah membalutnya dengan plastik yang dijamin tidak akan dapat lagi untuk menular. Tapi karena panik, rasa takut tadi terlalu berlebihan, panik, maka mereka tidak memikirkan bagaimana perasaan ahli musibah. Virus corona itu bukan aib. Bukan aib. Ya Allah, inilah yang kita hadapi zaman sekarang. Ini dua hal yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, dalam diri kita masing-masing pada saat ini. Yang pertama tadi, kalau dengan ujian ini juga tidak mampu meningkatkan diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan apa lagi harusnya Allah menguji kita agar kita menjadi manusia yang taat. Yang kedua, kita takut boleh, tetapi panik jangan. Orang-orang tua saya dirahmati Allah. Maka oleh karena itu, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua saya dirahmati Allah. Jadi timbul suatu pertanyaan. Ustaz, bagaimana caranya kami agar meningkatkan ketakwaan kami, keimanan kami kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan ini Bu pertanyaannya. Begini Bu. Setiap seseorang yang memiliki sesuatu pasti ingin merasakan manfaat dari sesuatu yang ia miliki. Benar? Tidak ada gunanya memiliki televisi yang terang, yang bagus warnanya kalau mata pun buta. Tidak ada. Tidak ada gunanya memiliki sepatu yang mahal harganya kalau kaki pun tidak ada. Begitu juga dengan iman. Apa gunanya iman dalam diri kita kalau kita sendiri tidak mampu merasakan nikmatnya, manisnya iman dalam kehidupan kita? Yakinlah orang yang mampu merasakan manisnya iman dalam kehidupannya, maka manis rasanya ketika nanti puasa Ramadan di siang hari ia lapar dan haus. Manis rasanya ketika ia harus sujud di hadapan Allah, melaksanakan ibadah salat tarawih dan salat fardu lainnya. Manis rasanya ketika ia harus mempergunakan hartanya untuk keperluan agama Allah. Pendeknya, manis rasanya ketika ia harus melakukan apapun yang menjadi tuntutan daripada keimanannya. Dan orang yang mampu merasakan manisnya iman ini, maka salat itu, puasa itu, sedekah itu tidak lagi menjadi beban dalam kehidupannya, melainkan suatu kebutuhan yang ada dalam kehidupannya. Jadi Ustaz, bagaimana caranya untuk meningkatkan merasakan manisnya iman ini Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, kata Rasul. Ada 3 hal kata Rasulullah, ketika ketiga hal ini mampu kita tanamkan dalam hati kita, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan mampu merasakan nikmatnya, indahnya dan manisnya iman dalam kehidupan kita. Apa ini Ustaz yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dapat merasakan manisnya iman ini? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk dapat merasakan manisnya iman dalam kehidupan kita, ayyakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari apapun. Memang tadi saya katakan manusia itu punya hati. Dalam hati bertumpu sejuta rasa. Apa yang paling dominan dalam hati kita, itulah yang akan menjadi kecenderungan kita.
Manusia cinta dengan harta, boleh. Cinta dengan pangkat dan jabatan, cinta kepada anak dan istri, wajar, tidak salah. Allah tidak melarang hal itu. Tetapi rasa cinta kepada alam dan seisinya haruslah dibatasi dengan sebuah kesadaran. Suatu saat nanti aku akan pergi meninggalkannya. Dan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya harus melebihi dari apapun. Mohon maaf, boleh jadi Bu, pada hari ini kita ditinggalkan orang tua, telah dipanggil oleh Allah, meninggal anaknya, meninggal ayah ibunya, meninggal suami atau istrinya. Kalaulah kita ditanya pada saat ini, maukah kamu pada saat ini orang tuamu masih ada bersamamu? Jawaban kita, iya, benar. Kan begitu bukan? Benar. Karena kita punya hati. Kita punya mau. Tetapi walaupun kita punya hati, kita punya mau, Allah juga punya mau. Kalau kemauan kita tidak sesuai dengan maunya Allah, maka maunya Allah lah yang harus kita jalani dalam kehidupan. Sekali lagi saya ulangi. Kita punya hati, kita punya mau, Allah juga punya mau. Kalau maunya kita tidak sesuai dengan maunya Allah, maka maunya Allah lah yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Mengapa begitu Ustaz? Kan kami yang punya hati. Mengapa harus maunya Allah? Mengapa tidak maunya kami yang harus diikuti? Untuk menjawab itu, surah Al-Baqarah ayat 226, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Boleh jadi apa yang tidak kita sukai pada saat ini itulah yang terbaik menurut Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kita sukai pada saat ini tetapi itu tidak baik menurut Allah. Mengapa demikian? Wallahu ya'lamu. Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Wa antum la ta'lamun. Kamu tidak akan pernah mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi kalau ada manusia yang mengatakan ia mengetahui terjadi ke depan itu apa, maka itu bohong. Karena Allah sendiri sudah menjamin dalam Al-Quran, wa antum la ta'lamun. Sementara kamu tidak akan pernah mengetahuinya. Ini yang pertama tadi. Untuk dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari apapun. Ini pernah dibuktikan seorang sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Ketika terjadi perang Tabuk, Rasulullah mengadakan penggalangan dana, Bu. Penggalangan dana. Lantas datanglah Abu Bakar dengan membawa banyak hartanya untuk dipergunakan keperluan perang Tabuk. Untuk keperluan agama Allah. Begitu banyaknya sampai Rasulullah heran dan bertanya kepada Abu Bakar, "Hal tarakta syai'an li ahlika ya Aba Bakar?" Begini banyak harta yang engkau bawa untuk keperluan agama Allah, sudahkah engkau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab dengan senyuman, "Na'am, sudah ya Rasul. Taraktu lahumullah wa rasulahu." Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Aku tinggalkan kepada mereka suatu keyakinan. Di saat harta ini kupergunakan untuk keperluan agama Allah, maka Allah tidak akan pernah menelantarkan kami sekeluarga. Jadi pada saat ini yang kita butuhkan hanya sosial kita. Sekali lagi saya ingatkan, walaupun anak-anak kita di bulan suci Ramadan ini banyak orang yang susah karena situasi ini, ya kan Bu? Jadi tolong, kalaupun memakai media sosial, apa bukaan kita, apa sahur kita, jangan dulu diupload ke Facebook. Kenapa Ustaz? Karena banyak tuh saudara-saudara kita
yang mungkin pada hari ini tidak bisa untuk memenuhi kebutuhannya. Nauzubillah, kita lihat di koran ada yang meninggal dunia karena hanya minum air selama 2 hari. Kita tidak bisa membantu, paling tidak jagalah perasaan mereka. Sekarang yang dibutuhkan sosial kita. Dan puasa Ramadan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan solidaritas kita kepada sesama manusia. Disinilah kita merasakan, ya Allah, sakit ternyata, ya Allah, lapar, ya Allah. Ternyata begini, ya Allah, yang dirasakan fakir miskin, anak-anak yatim. Kalau ini mampu kita tanamkan dalam kehidupan kita, kita aplikasikan di lingkungan kita, maka setelah berakhirnya Ramadan, maka kita menjadi orang yang rahmatan lil alamin. Kita mau membantu karena hikmah Ramadan salah satunya adalah meningkatkan solidaritas kita kepada sesama saudara kita. Ini yang pertama. Untuk dapat merasakan nikmatnya, indahnya dan manisnya iman dalam kehidupan kita, ayyakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari apapun dalam kehidupan ini. Yang kedua, untuk dapat merasakan manisnya iman dalam kehidupan kita, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, wa ayyuhibba abdan la yuhibba illa lillah. Cinta kita kepada sesama hamba, cinta kita karena Allah, bukan karena kepentingan semata. Kalau kita cinta dengan saudara kita karena kepentingan kita semata, maka menjadi penjilat kita dalam kehidupan. Kalau kita punya kepentingan, kita cinta kepada saudara kita itu, tetapi kalau kepentingan kita sudah diabaikan, kita menjadi musuh yang nomor 1 dalam kehidupannya. Cinta kita kepada sesama hamba, cinta kita karena Allah semata, bukan karena kepentingan. Dari manapun ia datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau ia satu akidah dengan kita, maka itu adalah saudara kita. Miskinkah ia, pekerja kasarkah ia, dan persaudaraan muslim itu diikat dengan tali yang kokoh, yaitu tali akidah. Dari manapun ia datang, apapun warna kulitnya, kalau ia satu akidah dengan kita, maka itu adalah saudara kita. Kurang lebih 13 abad tahun yang lalu, Bu, masyarakat jahiliyah itu terjebak kepada penyakit asabiyah. Penyakit apa itu, Ustaz? Penyakit fanatisme suku yang sangat berlebihan. Merasa sukunya yang paling benar, sukunya yang paling baik, sehingga mereka merasa dirinya lah yang paling baik di antara orang-orang yang ada di lingkungannya. Ini yang dibebaskan Rasulullah SAW. Mungkin pada hari ini kita membantu fakir miskin, membantu anak yatim, membantu pembangunan masjid. Pada hari ini mereka tidak mampu untuk membalasnya dengan seketika, ya kan, Bu? Tetapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan cara min haitsu la yahtasib, dengan cara yang tidak akan pernah kita sangka-sangka. Orang-orang Tuhan dirahmati Allah, dan harta yang kita pergunakan untuk keperluan agama Allah itu, maka harta itulah yang dinamakan harta yang kekal. Dan harta itu pada hari kiamat akan mengatakan 3 hal. Apa yang dikatakan seharta yang kita sumbangkan di jalan Allah? Yang pertama, harta itu akan mengatakan, kunta faniyatan fa'abqaitani. Dahulu aku bisa musnah, kata si harta, setelah engkau belanjakan aku untuk fakir miskin, untuk pembangunan masjid, fa'abqaitani, maka pada hari ini aku menjadi kekal. Itulah harta yang kekal. Yang kedua, si harta akan mengatakan, kunta qalilatan fakassarkani. Dahulu jumlahku sedikit, kata si harta, setelah engkau belanjakan aku untuk jalan agama Allah, maka pada hari ini fakassarkani,
aku menjadi banyak. Yang ketiga, harta itu akan mengatakan, kunta harisi fal ana harisaka. Dahulu engkau yang menjaga aku, kata si harta. Setelah engkau berikan aku untuk pembangunan masjid, untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin, untuk pembangunan pondok pesantren, maka pada hari ini fal ana harisaka, giliran aku yang akan menjagamu. Dijaga si harta kita dari jilatan api neraka. Itulah harta yang kita belanjakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Itu dapat merasakan manisnya iman dalam kehidupan kita. Wa yuhibba 'abdan la yuhibba illa lillah. Cinta kita kepada sesama hamba, cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan. Sekali lagi, jangan pernah dalam kehidupan ini kita memandang saudara muslim kita itu hanya berdasarkan profesinya semata. Yang ketiga, untuk dapat merasakan manisnya iman dalam kehidupan kita, wa ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu kama ayyuqdhafa fin nar. Kita benci kepada kebatilan, kita benci kepada kezaliman, ketidakadilan dalam kehidupan kita, sama halnya kita benci kepada neraka. Bu, kalau saya bertanya, Bu, mau ibu masuk neraka? Enggak ada yang mau. Satu orang pun dari kita tidak akan pernah mau masuk ke dalam neraka. Ustadz, jangankan masuk ke dalam neraka, Ustadz, dekat dengan neraka pun kami tidak pernah mau. Begitu jawaban kita. Seharusnya begitulah mental kita ketika kita melihat kebatilan, kemungkaran, ketidakadilan dalam kehidupan ini. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, kalau kamu melihat suatu kemungkaran, maka ubah itu, kata Rasul. Yang pertama dengan tanganmu, melambangkan power kekuasaan yang ia miliki. Tidak memiliki kekuasaan, kekuatan, fabilisani, dengan lisanmu, tidak mampu, fabiqalbi, dengan hatimu. Setidaknya kita tidak ikut join dengan hal-hal yang berbau kemungkaran, kemaksiatan dalam kehidupan kita. Yakinlah, di saat hal yang mungkar dan yang ma'ruf berjalan berdampingan di lingkungan kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu, kata Allah, kepada bencana. Kalau bencana itu turun kepada kamu, bukan hanya orang yang berbuat mungkar, orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat ma'ruf pun akan terkena dampaknya. Mudah-mudahan lingkungan kita ini senantiasa jadikan Allah Subhanahu wa taala kampung halaman yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dengan segala penyakit dan wabah, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, di saat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cinta kepada kita, dan di saat Allah cinta kepada kita, pada akhirnya Allah akan menyeru kita dengan seruan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ketiga hal ini mampu kita terapkan dalam kehidupan kita, kita aplikasikan di lingkungan kita, dan pada akhirnya semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menjadi beban dalam kehidupan kita, melainkan sebagai suatu kebutuhan. Dan pada akhirnya kita menjadi manusia yang mampu merasakan manisnya iman dalam kehidupan kita ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf Pak Ustadz kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.